Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk di semester 2 kita ada bab yang namanya distribusi peluang binomial. Nah, ini pokok pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama tentunya materi prasyaratnya ya. Materi prasyarat ini ada kombinasi dan peluang. Jadi kombinasi dan peluang ini kalian kan sudah mendapatkan di kelas 9 ya, kelas 9 SMP. Nah, untuk yang kedua adalah variabel acak, dan untuk yang ketiga adalah distribusi peluang binomial. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mempelajari materi prasyaratnya dan variabel acaknya dulu ya. Oke, kita ke materi prasyarat. Materi prasyarat di sini ada kombinasi dan peluang. Nah, untuk yang kombinasi pengertiannya memilih R dari N unsur, itu artinya kombinasi ya, atau yang dengan kata tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau yang memperhatikan urutan itu namanya permutasi ya, bukan kombinasi. Nah, jadi yang kita pelajari di sini itu adalah kombinasinya saja. Nah, kombinasi ini rumusnya NCR. Sebenarnya banyak sih penulisan rumusnya, kadang N-nya ada di atas, tapi yang lebih umum N-nya ada di sini ya, N-nya di depan, R-nya di belakang. Jadi pengambilan R dari N unsur begitu ya. Ini rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kemudian, nah ini syaratnya R-nya pastinya kurang dari N dan lebih dari 0. Contoh, nah ini saya contohkan, dari 7 siswa akan dipilih 3 siswa perwakilan mengikuti lomba catur. Nah, banyak cara pemilihan adalah, nah jadi di sini dari 7 siswa itu adalah N-nya, 3 itu adalah R-nya. Jadi kita pengambilan 3 dari 7 unsur gitu ya. Jadi penulisannya di sini 7C3 atau 7 kombinasi 3, yaitu di sini N faktorial per R faktorial kalikan N min R faktorial. Jadi kalau misalkan dijabarkan seperti ini. Nah, ini 7 faktorial dijabarkan sama 4 faktorial karena apa? Karena di sini ada 4 faktorial, jadi bisa dicoret gitu ya. Nah, ini tinggal dijabarkan aja, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Sehingga bisa dicoret di sini 3 kali 2 itu sama dengan 6. 4 faktorialnya dicoret, berarti tinggal 7 kalikan 5, berarti 35 cara. Jadi kesimpulannya banyak cara pemilihannya adalah 35 cara. Nah, untuk yang peluang, perhatikan di sini untuk yang peluang. Nah, peluang itu bisa dikatakan dengan probabilitas atau kemungkinan. Nah, yang di SMP itu kalian tentunya rumus peluang itu sama dengan peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel gitu ya. Nah, NA ini apa sih? Kejadian yang diinginkan soal gitu ya. NS itu apa? Banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, contohnya di sini. Dari sebuah kotak di sini ada 4 bola merah dan 3 bola hijau. Pertanyaannya, diambil 2 bola secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah. Jadi yang ditanyakan tuh berapa sih peluang terambilnya 2 bola merah? Nah, ingat di sini peluang itu sama dengan NA per NS. Nah, NA sendiri itu A itu kejadian yang diinginkan soal. Yang diinginkan soal itu apa? Bola merah. Ini ya, yang diinginkan soal ini bola merah. Jadi bola merahnya ada berapa di sini? Ada 4 gitu ya. 4 bola merah diambil berapa? Diambil 2. Berarti NA di sini 4 diambil 2. Gitu ya. Nah, untuk NS ini semuanya ya, tidak peduli itu merah ataupun hijau, semuanya di sini ada 7. Berarti dari 7 diambil 2 gitu ya. Itu untuk NS. Jadi di sini 7C2. Sehingga kalau dijabarkan seperti ini, 4 faktorial per
Ini ya, ini sesuai dengan rumus yang ini tadi. Sesuai dengan rumus yang ini tadi ya. Tinggal dijabarkan sendiri. Saya rasa kalian sudah bisa untuk penjabaran seperti ini ya. Nah, berarti di sini kesimpulannya peluang kejadian A itu sama dengan 6/21. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, variabel acak. Nah, ini ya, variabel acak definisinya suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, ini maksudnya gimana sih? Kalau misalkan kalian masih bingung, kita ke contoh. Ya, di sini ada kasus Bang Aladin. Bang Aladin menikah dengan Neng Yasmin. Mereka mempunyai 3 anak. Jadi di sini ada anak pertama itu apa, anak kedua dan anak ketiga. Paham ya? Jadi ini kemungkinannya. Jadi maksudnya seperti ini. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, atau anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Nah, ada banyak kemungkinan sebanyak ini. Gimana caranya untuk mencari ini? Dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi anak pertama kemungkinannya kan laki-laki atau perempuan. Nah, ketika anak pertama itu laki-laki, anak kedua kemungkinannya laki-laki atau perempuan. Begitu ya. Ketika anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, kemungkinan anak ketiga itu apa? Laki-laki atau perempuan. Begitu ya. Nah, jadi sama seterusnya seperti itu caranya ya. Jadi di sini kesimpulannya ada segini aja ya. Untuk kemungkinan anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, di sini ada keterangan variabel acak X besar ya, didefinisikan banyaknya anak perempuan Bang Aladin dan Neng Yasmin. Jadi ini yang namanya didefinisikan, ini tergantung kitanya ya, terserah kita untuk mendefinisikan itu banyaknya anak perempuan atau banyaknya anak laki-laki, terserah. Nah, ini kita membahas tentang banyaknya anak perempuan Bang Aladin dan Neng Yasmin untuk variabel acak X besar. Jangan lupa di sini kita ada X besar dan X kecil. Ada bedanya ya nanti ya. Nah, kemudian lanjut sini. Ruang sampel. Nilai variabel acak. Nilai variabel acak X tadi itu apa? Banyaknya anak perempuan. Nilai variabel acak X itu banyaknya anak perempuan ya. Nah, banyaknya anak perempuan kemungkinannya itu 0 anak perempuan. Nah, 0 anak perempuan ini apa sih ruang sampelnya? Jadi di sini anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, gitu ya. Kemudian nilai variabel acak X 1 maksudnya gimana? Anak perempuannya itu 1. Jadi kemungkinannya di sini LP maksudnya anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, atau PLL atau LPL. Ini kan kemungkinannya ya untuk 1 anak perempuan. Kemudian anak perempuannya ada 2, berarti kemungkinannya LPP, PLP atau PPL, gitu ya. Kemudian anak pertama anak perempuannya di sini 3, maka kemungkinannya berarti perempuan semua anaknya, gitu ya. Nah, mungkin nggak kalau nilai variabelnya itu 4? Nggak mungkin ya, karena di sini Bang Aladin dan Neng Yasmin itu mempunyai 3 anak saja ya. Jadi tidak mungkin bahwa di sini nilainya 4. Nah, paham ya? Nah, di sini untuk perbedaan X besar dan X kecil. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah 0, 1, 2, 3 itu merupakan himpunan X besar. Maksudnya X besar itu menyatakan variabel acaknya. Nah, kemudian X kecil itu menyatakan nilainya. Nilainya apa? Nilainya dari variabel acak. Nilainya yaitu apa? X sama dengan 0, maksudnya anak perempuannya sama dengan 0. Anak perempuannya itu ada 1, anak perempuannya ada 2, anak perempuannya ada 3. Begitu ya. Nah,
di sini langsung ke contoh soal saja ya. Misalkan contoh 4, tadi kan kalau contoh variabel acaknya itu berupa anak begitu ya. Tapi gimana kalau bola? Nah, ini dalam sebuah kotak di sini ada 6 bola kuning dan 5 bola merah. Diambil 2 bola sekaligus. Variabel acak X didefinisikan. Nah, kita definisi banyaknya bola kuning yang terambil. Jadi ini intinya bola kuning begitu ya. Kita fokus ke bola kuning. Nah, kita list semuanya. Karena ini ada 2 bola, maka di sini bola pertama dan bola kedua. Kemungkinannya bola pertama kuning, bola kedua kuning. Kemungkinannya bola kedua pertama kuning, kedua merah. Atau pertama merah, kedua kuning, atau kedua-duanya merah, begitu ya. Nah, ini kemungkinan banyaknya bola kuning yang terambil. Di sini bola kuningnya 0 bola kuning, berarti ruang sampelnya itu apa? Merah, karena tidak ada bola kuning, begitu ya. Nah, bola kuningnya 1, berarti di sini kuning, merah, dan merah, kuning. Apakah sama kuning, merah, dan merah, kuning? Tidak sama ya. Ini maksudnya kuning, merah itu artinya bola pertama kuning, ini bola keduanya yang merah. Nah, kalau yang ini bola pertamanya merah, bola keduanya kuning, begitu ya. Nah, ini bola kuningnya ada 2, berarti di sini pastinya kuning-kuning, begitu ya. Lanjut. Nah, ini. Variabel acak itu sendiri itu ada berapa kemungkinannya? Nah, ini variabel acak diskrit atau variabel acak kontinu. Perbedaannya di sini, kalau misalkan variabel acak diskrit itu berisi memungkinkan yang dapat dihitung. Kalau yang kontinu berisi kemungkinan yang tidak dapat dihitung. Jadi perbedaannya di sini ya. Perbedaannya di sini dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, contohnya ini sudah saya tulis di sini ya. Banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Nah, meskipun ini nilainya besar ya, 9.000, tapi kita bisa menghitung. Kita bisa menghitunglah banyaknya bilangan prima itu apa saja. Nah, itu kan artinya yang dapat dihitung. Jadi kalau contoh 2, misalkan di sini banyak telur busuk saat kita membeli 3 ton telur. Nah, meskipun di sini banyak ya yang kita beli itu adalah 3 ton, tapi bisalah kita menghitung banyaknya telur busuk. Kan ada kemungkinan kita menghitung telur busuk dari 3 ton itu, gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan yang tidak dapat dihitung tuh gimana? Nah, ini banyaknya bilangan real yang kurang dari 90. Loh, ini kan lebih kecil daripada ini. Nah, meskipun ini lebih kecil daripada 9.000 tadi, kenapa kok ini tidak bisa dihitung? Karena ini adalah bilangan real. Bilangan real itu ada bilangan desimal, ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, ada bilangan rasional, irasional, begitu ya, kan banyak sekali di situ. Nah, misalkan di sini kalau bilangan desimal 0,111, 1,1 2 begitu ya, banyak sekali di situ kalau bilangan desimal, apalagi bilangan pecahan banyak di situ ya. Bilangan bulat juga banyak yang kurang dari 90. Jadi tidak dapat atau tidak mungkin kita menghitungnya satu-satu gitu. Jadi misal di sini contoh yang kedua, banyaknya bilangan desimal pada selang 0 sampai 1. Ini maksudnya selangnya 0 sampai 1. Jadi kemungkinannya 0,0001 atau 0,0112, banyak sekali di sini ya yang kemungkinannya antara 0 sampai 1. Bilangan desimalnya banyak sekali di situ ya. Nah, kemudian di sini yang kita bahas apakah variabel acak diskrit atau kontinu? Ya, untuk di SMA di sini kita membahas tentang variabel acak diskrit saja ya. Untuk yang kontinu kalian bisa mendapatkan di mata kuliah statistika.
Jadi untuk tingkat SMA, untuk kita variabel acak diskrit saja ya. Nah, ini distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, ini kita ambil contoh kasusnya Bang Aladin lagi ya. Bang Aladin menikah dengan Neng Yasmin, mereka sudah mempunyai 3 anak. Jadi gitu ya, kita ambil kasus yang tadi saja ya. Variabel acak X-nya didefinisikan banyaknya anak perempuan. Nah, ini Allah, maaf ya, kita lanjut. Bang, ini ya, kemungkinan banyaknya anak perempuan, ruang sampelnya seperti ini tadi ya, kita tulis lagi di sini. Nah, nilai variabel acak X yang sama dengan X, artinya variabel acak X-nya itu banyaknya anak perempuan yang sama dengan X kecil, nilainya 0, 1, 2, 3, begitu ya. Maksudnya seperti itu. Peluangnya itu X besar yang sama dengan X kecil. Nah, ini dari mana sih 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ini dari mana? Nah, ini ruang sampelnya, NS-nya itu bisa dicari dengan 2 pangkat 3. Lah, ini dari mana? 2 itu dari kemungkinannya ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Itu kan ada 2 kemungkinan ya. Nah, kemudian 3-nya ini apa? Karena dia memiliki 3 anak, jadi ada 8 kemungkinan. Nah, ini contohnya ini semua ruang sampel jumlahnya ada 8. Nah, untuk yang 1/8 ini didapat dari, ini kan satu kasus dari 8 kasus, begitu ya. Nah, ini juga 3 dari 3 per semuanya 8. Sama, ini 3/8, ini 1/8, gitu ya. Kalau misal kurang jelas, ini saya jelaskan lagi di sini. Ini kita bahas lagi untuk peluang banyaknya anak perempuan sama dengan 0, gitu ya. X kecilnya sama dengan 0 bisa didefinisikan Fx atau F0 itu sama dengan peluang X besarnya sama dengan 0. Peluang X besar sama dengan 0 itu NA per NS, begitu ya. NA nya 1 per NS nya 8. Sama seperti yang ini, anak perempuannya 1, anak perempuannya 2, anak perempuannya 3, sama aja ya untuk caranya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian disuruh untuk mencari distribusi variabel acak. Nah, berarti kalian diminta untuk membuat tabel seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan, buatlah tabel distribusi variabel acak. Ya, ini dia tabel distribusi variabel acak. Ini ya. Paham ya, Rek ya? Nah, kemudian macam-macamnya distribusi variabel acak itu ada berupa tabel. Ya, ini kalau berupa tabel seperti ini ya. Jadi dari tabel yang ini kesimpulannya distribusinya seperti ini. Jadi X-nya kemungkinannya 0, 1, 2, 3. Fx ya 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Ini ditulis secara memanjang, nggak apa-apa ya. Kemudian, nah, ini yang kedua berupa fungsi. Itu artinya kan ada 2 nilainya ya, 1/8 dan 3/8. Nah, 1/8 ini untuk X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 3, gitu ya. Dari tabel yang tadi, untuk ini yang 3/8 ini untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, gitu ya. Nah, jangan lupa kita tulis lagi 0 untuk X lainnya. Maksudnya seperti apa? Nah, tidak ada nilai X, maksudnya ini tidak ada nilai X yang sama dengan 0. Jadi di sini untuk menegaskan saja, tidak ada nilai lain selain ini, begitu. Tidak ada nilai lain selain 3/8 dan 1/8. Paham ya maksudnya ya? Nah, untuk grafik ini yang jarang sekali keluar, tapi kalian harus kenal juga ya. Ini untuk grafiknya 0, 1, 2, 3 itu adalah X-nya. Kemudian ini ada nilainya ya. Paham ya, Rek ya? Nah,
yang harus diperhatikan di sini nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 1. Nilai peluangnya memang seperti itu ya. Kalau namanya peluang itu pasti antara 0 sampai 1. Boleh 0? Boleh, artinya tidak mungkin terjadi. Begitu ya. Boleh 1? Boleh, artinya pasti terjadi. Ini artinya peluang itu antara 0 sampai 1. Gitu ya. Paham ya, Rek ya? Nah, untuk jumlah semua peluangnya itu sama dengan 1, pasti sama dengan 1. Jadi bisa didefinisikan semua macam-macam peluang ini sampai dengan N itu sama dengan 1. Maksudnya apa ini? Sigma dari X dimulai dari 0 sampai N. Fx, jadi X-nya berjalan dari 0 sampai N. F0 tambah F1 tambah F2 sampai tambah Fn itu sama dengan 1. Kemudian di sini distribusi kumulatif. Tadi ada distribusi peluang saja, tapi yang ini ada distribusi kumulatif. Nah, ini didefinisikan FC, F besar C. Jangan lupa ya, F besar C itu artinya kumulatif. Nah, maksudnya kumulatif itu apa? F besar C itu sama dengan peluang X-nya kurang dari sama dengan C. Namanya kurang dari sama dengan C berarti di sini dijabarkan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah sampai dengan peluang X sama dengan C. Karena di sini X kurang dari sama dengan C. Gitu ya. Nah, untuk peluang X sama dengan 0 itu dikatakan F0. Peluang X sama dengan 1 dikatakan F1 dan seterusnya ini. Sehingga sampai di sini peluang X sama dengan C itu sama dengan F kecil C. Nah, itu perbedaannya antara F besar dan F kecil. Begitu ya. Paham ya, Rek ya? Nah, untuk contoh 5 kita ambil kasus Bang Aladin lagi ya. Nah, tabel distribusi peluangnya kan seperti ini tadi ya. Nah, kita jabarkan di sini F0. Maaf, saya lipat ya. Kita jabarkan di sini. Oh, bentar. Ini dia. F besar 0 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 itu apa? Nah, hanya F0 saja, hanya yang ini saja, begitu kan ya? Jadi F0 saja itu sama dengan 1/8, begitu ya. Kalau F besar 1 itu maksudnya peluang X kurang dari sama dengan 1. Yang kurang dari atau sama dengan 1 itu kan F0 dan F1. F0 tadi 1/8. F1 itu 3/8, jadi jumlahnya 4/8. F besar 2 itu peluang X kurang dari sama dengan 2, maksudnya ya kita jumlahkan saja peluang X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 0, 1, 2, maksudnya begitu ya. Jadi 1/8, 3/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8 gitu ya. Nah, untuk ini F besar 3 itu peluang X kurang dari sama dengan 3, maksudnya seperti ini, 1/8, 3/8, 3/8 tambah 1/8 gitu ya. Jadi totalnya semuanya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya tabel distribusi peluang kumulatif itu 1/8, 4/8, 7/8, 1/8. Jadi kita tulis lagi di sini itu untuk tabel peluang distribusi peluang kumulatif gitu. Paham ya? Nah, perbedaannya di sini tabel distribusi peluang dan tabel distribusi peluang kumulatif ini semakin besar nilai X-nya, maka semakin besar pula F besar X-nya. Jadi kalau yang distribusi peluang itu pakai F kecil ya. Paham maksudnya? Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ya. Fungsi distribusi kumulatif ini kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui sebuah
sebuah variabel acak X mempunyai tabel distribusi peluang sebagai berikut. Nah, ini tabel distribusi kumulatifnya seperti ini kumulatif ya, F besar X. Jadi harus tahu bedanya F besar sama F kecil, X besar dan X kecil gitu ya. X kecilnya itu nilainya 0, 1, 2, 3, 4, misalkan seperti ini. F besarnya 1/10, 3/10, 8/10, 9/10, 1. Ini yang diketahui seperti ini. Nah, ini tujuannya kita mencari berdasarkan tabel distribusi kumulatif ini, tentukan nilai F kecil 3. F kecil 3. Nah, ingat lagi ya, kalau F besar X iya ini F besar C maksudnya ya, sama dengan peluang dari X kurang dari sama dengan C. Ingat lagi ini ya, kalau F besar C itu sama dengan peluang dari X kurang dari sama dengan C. Nah, maksudnya seperti ini. Yang kita carikan di sini F kecil 3 ya. Nah, berarti yang kita di sini yang kita hitung di sini F3, F besar 3 itu kan sama dengan kalau F besar 3 kan seperti ini, F besar 3, maka di sini P X kurang dari sama dengan 3. Yang kurang dari sama dengan 3 itu artinya kan P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3. Maksudnya seperti ini ya. Jadi PX1 itu F0, PX2 sama dengan F1, F0-nya lupa di sini. PX sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini maksudnya yang kurang dari sama dengan 3 berarti dimulai dari 0 sampai ini ya, dimulai dari 0 sampai 3 begitu. Nah, jadi ini adalah F0, F1, F2, F3 gitu ya. Kalau F besar sama dengan 2 berarti dimulai dari F0, F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 2. Nah, ini kalau misalkan dikurangi maka F0 min F0 coret. Ini coret juga. Jadi tinggal apa? Tinggal F kecil 3. Nah, F kecil 3 itu apa? Selisih dari F besar 3 dikurangi F besar 2. Nah, ini F besar 3-nya itu berapa? Ini ya, F besar 3 itu adalah 9/10, F besar 2 itu 8/10. Jadi tinggal kita kurangi saja di sini ya. Maka ini kesimpulannya secara umum jika kita mencari F kecil K itu sama dengan F besar K dikurangi F besar K-1. Contohnya ini tadi, F kecil 3 itu sama dengan F besar 3 dikurangi F besar 2. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini untuk yang B. Yang B ini pertanyaannya ini, berapa sih P X lebih dari sama dengan 3? Ini lebih dari ya. Nah, kalau lebih dari 3, seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama dulu, ini caranya P X lebih dari sama dengan 3. Ini P X sama dengan 3 dan P sama dengan, ini X lebih dari sama dengan 3 ya, artinya 3 dan 4, begitu ya. Nah, hanya 3 dan 4 di situ berdasarkan tabel kumulatifnya di sini ya. Yang lebih dari sama dengan 3 berarti ketika peluang ini ya, peluang X sama dengan 3 dan peluang X sama dengan 4. Jadi ini PX sama dengan 3 itu F3, F kecil 3 peluang ya. PX sama dengan 4 itu F kecil 4. Nah, F kecil 3 itu rumusnya tadi F besar 3 min F besar 2. Kalau F kecil 4, F besar 4 min F besar 3. Jadi berkurang 1 di sini ya. Paham ya, Rek ya? Jadi di sini F besar 3 min F besar 2. Kita lihat lagi.
F besar 3 min F besar 2, 9 per 10 dikurangi 8 per 10, per 10 begitu ya. Kalau F besar 4 dikurangi F besar 3, maka 10 per 10 dikurangi 9 per 10 juga 1 per 10 begitu ya. Jadi sini 1 per 10, 1 per 10 sama dengan 2 per 10 atau sama dengan 1 per 5. Atau kita menggunakan cara kedua. Nah, cara kedua di sini ingat lagi di sini ini adalah peluangnya ya, F0, F1, F2, F3, F4 begitu ya. Maka di sini peluang X sama dengan 0, di sini peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3, di sini peluang X sama dengan 4. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan peluang X lebih dari sama dengan 3, maka kita menghitungnya peluang X X sama dengan 3 dan ditambah dengan peluang X sama dengan 4. Atau yang kita tahu kalau berdasarkan tabel distribusi, totalnya di sini kan harus 1 ya. Ini totalnya kan harus 1. Nah, maka kalau kita akan menghitungnya hanya ini saja, maka totalnya ini dikurangi dengan 1, 2, 3. 0, 1, 2 begitu ya. 0, 1, 2. Jadi 1 dikurangi PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Jadi bisa ditulis seperti ini, 1 min PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Nah, ini rumusnya kan sama dengan F2. Lalu rumus yang mana? Yang ini tadi. FC itu sama dengan PX kurang dari C. PX kurang dari C maksudnya ini ya, X kurang dari 2, PX kurang dari 2. Artinya 0 tambah 1 tambah 2, begitu ya. Nah, jadi di sini adalah F2, F besar 2. Maka 1 min 8 per 10 sama dengan 8 per 10 dari mana ya? Dari sini tadi ya. F2 nya F besar 2 8 per 10. Jadi di sini sama dengan 2 per 10, sama dengan 1/5. Nah, kalau misalkan enak mana pakai caranya, kalau bilangannya kecil seperti ini, enak yang ini ya. Tapi kalau misalkan bilangannya besar atau membutuhkan banyak sekali penghitungan, kita enaknya pakai cara yang kedua. Jadi harus bisa cara 1 dan cara 2 ini. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.